yang tidak mengetahui apapun itu hanya saja akan membuang-buang waktu. Saya tidak mengerti apa yang telah diucapkan oleh nenek. Nenek tiba-tiba datang, terkadang menyerang, terkadang menolong, sekarang datang menyalahkan. Menyalahkan. Apa sih sebenarnya? Nenek Tebing itu siapa? Urusannya dengan kami itu apa? Yang jelas, Nek, kami bingung di sini. Mohon maaf. Yang jelas, atas semua perbuatan yang telah kalian lakukan, kalian itu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Hal yang berharga itu sudah diambil oleh makhluk yang sangat kecil. Bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkan sesuatu jika kita saja tidak tahu apa yang harus kita bertanggungjawabkan? Iya. Apa kesalahan kita? Kau juga tidak memberitahu apapun. Baiklah, di sini saya harap kalian benar-benar mendengarkan apa yang saya katakan. Saya hanya akan menceritakan sedikit mengenai permasalahan sejak awal sampai permasalahan itu akan datang. Silakan, biar kami paham. Mengenai lukisan itu, saya akan menceritakan mengapa adanya lukisan itu dan datang di dalam hidup kalian ini. Awal terbentuknya sebuah lukisan yaitu sekitaran 40 tahun yang lalu. Ada sebuah keluarga yang sangat bahagia dan dia memiliki 2 orang anak, yaitu Azel dan Badrul, kakaknya. Ya, Azel saya yang ada di lukisan itu. Benar sekali. Dan ayah dari Azel adalah seorang pelukis yang sangat handal, seorang pelukis yang sangat mahir. Akan tetapi dari keahliannya itu ada sebuah kekejian yang tersimpan dari lukisannya. Di suatu ketika ayah dari Azel itu menyukai wanita lain dan mencampakkan istrinya dan keluarganya. Ya. Akan tetapi sang istrinya, karena dia sangat mencintai suaminya, walaupun dia sudah dicampakkan, dia tidak mempedulikan itu. Dia sangat patuh dan dia sangat taat atas semua perintah yang diperintahkan oleh suaminya itu. Dan di suatu waktu suaminya mendapatkan sebuah pesanan untuk melukiskan suatu lukisan yang sangat bermakna. Karena dia melukis harus menggunakan gairah yang sangat luar biasa, dengan emosional yang sangat luar biasa. Dia sudah berkali-kali mencoba untuk melukisnya, akan tetapi tidak mendapatkan gairah untuk melukis yang dia inginkan. Dan di suatu waktu pula dia memikirkan hal gila untuk mendapatkan lukisan yang sempurnanya, dengan memanfaatkan istri yang sudah tidak dia cintainya lagi. Ibunya Azel. Benar. Dia memerintahkan 4 sahabatnya untuk memperkosa istrinya di hadapannya. Lalu
dengan gairah dan emosional yang didapatkan oleh ayah Asil itu, dia mulai melukisnya. Namun tidak puas dengan hasil itu, lalu suaminya menyuruh 4 sahabatnya itu untuk menggantung istrinya sendiri sampai mati. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan lukisan yang dia inginkan. Dia merasa sangat puas atas hasil yang telah dia dapatkan itu. Namun dari kejadian itu, Asil yang waktu itu masih berumur 3 tahun melihat kejadian ibunya itu disiksa, ibunya itu diperkosa, bahkan ibunya itu digantung sampai mati. Dan Asil pun berteriak agar ibunya tidak diperlakukan seperti itu. Ya. Lalu ayahnya melihat dan mendengarnya. Dan ayahnya memerintahkan 4 sahabatnya itu untuk menangkap Asil, untuk menyengkik Asil dan membunuhnya pula Asil di tempat itu. Namun tanpa disadari, kakaknya pun melihat semua kejadian itu dari celah dinding di rumahnya. Dan dia menyimpan semua dendam untuk membalaskan dendam itu kepada semuanya yang telah melakukan itu. Dia simpan, dia pergi setelah dia dewasa. Akhirnya dia bertemu dengan saya. Dia meminta bantuan dengan saya. Dan di waktu itu saya sedang mencari manusia yang memiliki darah sesuai keinginan saya. Dan bertemulah dengan kakak Asil. Di situ saya juga memanfaatkan dari kakak Asil itu, dan saya membantu untuk membalaskan dendamnya. Yang pertama, saya membalaskan dendam terhadap istri dari bapaknya, dan bapaknya sekalipun, karena dia adalah sumber permasalahan di sini. Karena adanya dia, ibu dan adiknya dicampakkan. Sampai ibu dan adiknya dibunuh dengan begitu kecilnya. Berarti istri kedua dari sang pelukis sudah meninggal. Kau pelakunya? Benar. Belum puas dengan hal itu, kakak Asil masih mencari 4 pelaku pembunuhan ibu dan adiknya itu. Sahabat ayahnya itu? Benar sekali. Itu sudah berhasil kami lakukan. Akan tetapi di sini, karena jiwa dari kakak Asil yang sudah menggebu-gebu, amarah yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, pikiran yang sudah kacau dengan dendam, dengan pengalaman hidup yang dia derita, dia tidak merasa puas atas semua yang sudah dia lakukan. Dia masih mencari keturunan-keturunan dari 4 sahabat ayahnya itu. Lantas, apakah maksud dari 4 itu adalah kami? Tidak. Hah? Karena sejak awal kakak dari Asil itu mencuri lukisan yang dibuat oleh ayahnya setelah ayahnya itu dibunuh. Dan ternyata lukisannya, karena itu menyebabkan sebuah permasalahan yang besar bagi hidup ayahnya, dia ganti, dia ditutupi dengan lukisan yang baru, yaitu dengan gambar Asil yang merasa ketakutan. Oh, lukisannya ditimpa.
Berarti lukisan yang kami temui itu bukan gambar asli, melainkan gambar yang memang sudah ditutupi dengan gambar asal. Benar sekali. Sejak awal, lukisan itu digunakan untuk melakukan sebuah ritual. Dan saya menyiasatinya karena saya sedang mencari manusia yang pantas, yang sedang saya cari untuk kepentingan saya sendiri. Saya memanfaatkan lukisan itu, juga memanfaatkan kakak dari Asel. Jika siapapun manusia yang bertemu dengan lukisan itu pertama kali setelah kau melakukan ritual, itu adalah manusia yang patut kau bunuh. Dan itu kami. Karena pada waktu itu kakak Asel melakukan sebuah ritual, dan yang pertama kali menemui lukisan itu adalah kalian. Jadi kakak Asel itu menganggap